Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Kita sharing ilmu, sharing pengetahuan, terutama tentang sapi perah ya. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah pembibitan dan pemeliharaan bakalan atau bibit sapi perah. Nih, kemarin kita sudah jelaskan tentang menyiapkan replacement stock ya, calon induk yang insya Allah kita berharap calon induk tersebut akan produksinya bisa ditingkatkan ya, atau kita tingkatkan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan kita ya. Kita harus melihat kondisi ya, melihat keadaan bahwa sapi perah yang cocok ya, yang dipelihara di Indonesia adalah sapi perah Friesian Holstein ya, dari Belanda. Kemudian ada Shorthorn dari Inggris, ada juga Jersey dari Selat Channel antara Inggris dan Prancis. Itu beberapa jenis sapi perah yang sudah dikembangkan ya, tetapi yang banyak itu adalah sapi perah Friesian Holstein yang dikembangkan di Indonesia. Agar dapat memperoleh bibit sapi perah yang baik, tentu diperlukan adanya seleksi ya, dilakukan recording yang baik berdasarkan silsilah ya, kemudian bentuk luarnya atau anatomis maupun berdasarkan jumlah produksi susunya ya. Ini amat penting kita ketahui, karena bagaimanapun rekor produksi ini akan diwariskan ke keturunannya. Nah, bagaimana ciri-ciri sapi perah betina yang baik ya, yang menjadi patokan atau gambaran umum? Yang pertama itu misalnya kepala panjang, sempit, halus, sedikit kurus, dan tidak banyak berotot tentunya ya. Itu beberapa ciri. Kemudian ciri yang lain ya, lehernya panjang dan lebarnya sedang, kemudian besar gelambir sedang, dan lipatan-lipatan kulit leher itu halus ya. Kemudian bagaimana dengan pinggangnya? Pinggangnya pendek dan lebar. Kemudian gumba ya, punggung dan pinggang merupakan garis lurus yang panjang. Itu beberapa ciri. Ciri yang lain ya, yang jelas kakinya kuat, tidak pincang, dan jarak antara paha lebar. Kemudian yang keenam itu badannya berbentuk segitiga ya, atau ada yang menyebutkan ya berbentuk baji atau trapesium ya. Tidak terlalu gemuk dan tulangnya juga agak menonjol ya. Dengan BCS umumnya 2, body condition score ya. Dan sementara dadanya lebar dan tulang rusuknya panjang serta luas. Sementara ini ya salah satu parameter utama, ambingnya besar, luas, memanjang ke depan ke arah perut dan melebar sampai di antara paha. Kondisi ambing itu lunak, elastis, dan di antara keempat kuartir terdapat jarak yang cukup lebar, dan saat sehabis diperah ambing akan terlipat dan kempis ya, sedangkan sebelum diperah gembung dan besar. Yang jelas produksi susunya harus tinggi, karena bagaimanapun ya, yang namanya sapi perah itu yang kita harapkan itu adalah produksi susunya semakin tinggi. Produksi susu, harapan keuntungan itu semakin besar. Yang ke-10 cirinya adalah umur, misalnya antara 3,5 sampai 4,5 tahun, dan muda dan sudah pernah beranak ya.
Kemudian berasal dari induk pejantan yang mempunyai keturunan atau silsilah produksi susunya tinggi. Sementara tubuhnya sehat dan bukan sebagai pembawa atau carrier penyakit menular ya. Dan tiap tahun tentunya diharapkan bisa beranak karena sapi perah itu tidak boleh istilahnya terlambat beranak. Diharapkan terus dia beranak karena bagaimana tata laksana produksi untuk sapi perah itu membutuhkan dana yang cukup besar ya. Sekali mundur sebulan 2 bulan itu coba bayangkan itu sangat besar sekali. Kalau misalnya setiap hari 1 ekor sapi perah itu membutuhkan biaya operasional 50.000 satu hari, bisa dibayangkan terlambat 1 bulan dikalikan 30 hari itu sudah cukup besar ya. Diharapkan dengan manajemen yang baik untuk pengelolaan sapi darah ini atau sapi bakalan ini kita terhindar dari kerugian tentunya ya. Oke, bagaimana dengan kesehatannya ya? Kita berharap ya gangguan dan penyakit dapat terhindar ya. Jangan sampai terkena pada ternak kita, sehingga untuk membatasi kerugian ekonomi diperlukan kontrol untuk menjaga kesehatan sapi menjadi sangat penting ya. Jadi sejak sapi itu darah ya. Bagaimana manajemen kesehatan yang baik sangat mempengaruhi kesehatan sapi perah itu ya. Gangguan kesehatan pada sapi perah terutama berupa gangguan klinis dan reproduksi ini sangat amat merugikan sapi perah. Kembali tadi ya, kalau misalnya kebuntingan aja di IB tidak bunting sekali itu akan juga berdampak pada biaya yang tinggi di dalam tata laksana produksinya tadi ya. Tata laksana bagaimana istilahnya bahwa biaya untuk pakan dan lain-lain itu sangat besar untuk sapi perah ini. Nah, gangguan reproduksi dapat berupa hipofungsi, ya, retensi plasenta, kawin berulang, endometritis dan mastitis, ya, baik klinis ataupun subklinis itu sangat amat merugikan untuk sapi perah. Jadi yang terbaik adalah menjaga kesehatan sapi kita. Ya, usaha upaya preventif itu akan lebih bagus daripada kalau sudah sakit baru kita obati, itu akan biasanya akan sulit ya. Kemudian kalau toh sembuh itu tidak normal ya. Jadi ini kita berharap upaya preventif harus kita lakukan. Sedangkan gangguan klinis yang sering terjadi adalah gangguan metabolisme, misalnya terjadi ketosis, bloat atau kembung ya, milk fever, tiba-tiba sapi waktu produksi tinggi ambruk ya, dan bisa juga terjadi hipokalsemia. Kemudian ada panaritium ya, enteritis, displasia abomasum dan pneumonia. Itu beberapa hal yang kalau bisa dijaga, dihindari, diupayakan jangan sampai terjadi pada sapi perah kita ya. Oke, kemudian ada gangguan penyakit pada sapi perah yang disertai dengan penurunan produksi dapat menyebabkan sapi ya harus kita keluarkan dari kandang atau kita lakukan culling ya. Balik-balik ke biaya produksi tadi, karena biaya produksi sapi perah itu tiap harinya cukup tinggi sehingga bisa menyedot keuangan ya, biaya yang harusnya tidak dikeluarkan jadi dikeluarkan. Kemudian culling pada suatu peternakan tidak boleh lebih dari 25,3% karena ini akan sangat mengganggu sekali. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sapi dengan melihat body condition scoring atau disingkat BCS ya. Nilai BCS yang ideal adalah 3,5 antara skalanya 1 sampai 5 skala BCS ini. Nah, jika BCS lebih dari 4 dapat menyebabkan gangguan
setelah melahirkan seperti terjadinya mastitis, retensi plasenta, distokia, ketosis dan panaritium. Nah, ini kita tidak berharap ya. Sedangkan kondisi tubuh yang kurus juga menyebabkan produksi susu menurun dengan kadar lemak yang rendah. Selain itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam kesehatan sapi perah adalah lingkungan yang baik ya, pemerahan yang rutin dan peralatan pemerahan yang baik pula. Itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya dipertimbangkan, harus dicoba dilakukan ya. Jangan sampai secara teknis terjadi penurunan kesehatan pada sapi perah kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana pemberian pakannya sapi darah ini ya. Pakan sapi terdiri biasanya ya kita berikan hijauan sebanyak 60%. Hijauan itu dapat berupa rumput gajah, rumput benggala, rumput raja. Pada musim paceklik juga bisa kita menggunakan jerami padi, pucuk daun tebu, dikombinasi dengan legium misalnya lamtoro, daun jagung, daun ubi, daun-daun legium lain ya, misalnya legium pohon juga bisa seperti Gliricidia sepium, gamal, angsana dan seterusnya. Dan kita tambah dengan konsentrat ya sekitar 40%. Nah, umumnya pakan diberikan 2 kali ya dalam sehari, pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan pada sapi perah dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem pengembalaan di di pasture, ataupun sistem cut and carry, sistem perkandangan atau intensif, dan sistem bisa juga dilakukan kombinasi keduanya. Nah, pakan berupa rumput bagi sapi dewasa umumnya diberikan sebanyak 10% dari bobot tubuh, dan pakan tambahan sekitar 1-2% dari bobot tubuh. Nah, sapi yang sedang menyusui ataupun laktasi memerlukan makanan tambahan sebesar 25% hijauan dan konsentrat dalam ransumnya. Hijauan yang berupa rumput segar sebaiknya ditambah dengan jenis kacang-kacangan atau legium sebagai sumber protein ya. Jadi ini adalah di dalam menyusun ransum sapi perah tetap patokannya adalah produksi susunya. Misalnya produksi susu 25 liter per hari, sudah barang tentu yang diberikan ransumnya akan berbeda. Kalau produksi susunya misalnya 30 liter atau sebaliknya lebih di bawah dari 20 liter, itu juga harus disesuaikan ransumnya. Agar apa? Agar ya efisien, karena kita tahu terutama konsentrat itu adalah harganya mahal ya. Kalau misalnya kita berikan dalam jumlah banyak sementara produksi susunya tidak memadai, maka kita akan mengalami kerugian ya. Jadi itu beberapa hal yang harus jadi pertimbangan ya di dalam pemberian pakan. Nah, untuk sapi darah lepas sapi misalnya umur 3 bulan sampai 6 bulan, pemberian pakan ya starter atau calf starter mulai digantikan dengan formula pakan konsentrat dengan komposisi misalnya protein kasar lebih dari 16% dan TDN-nya ya lebih dari 70%. Nah, ini bisa dijadikan patokan ya. Kemudian untuk pemberian konsentrat ini dilakukan dengan cara bertahap dan dibatasi maksimum 2 kg per ekor per hari. Sapi darah berumur 6 bulan ke atas sudah mampu mencerna bahan makanan yang serat kasarnya tinggi karena kecernaannya sudah organ ya, daya cernanya atau organ pencernaan itu sudah mulai sempurna. Dia di situ kan ada
rumen, di mana kondisi mikrobanya juga sudah mulai optimal, sehingga pakan yang diberikan itu bisa dicerna secara sempurna, asal ternaknya tidak sakit tentunya ya, tidak ada masalah di kesehatan ternaknya. Nah, makanan terdiri dari hijauan misalnya rumput 20 kg per ekor per hari, yang mengandung misalnya 12% atau 13% protein kasar. Nah, apabila dalam pemeliharaan berada pada daerah yang daerah tropis, misalnya pakan perlu ditambahkan makanan penguat sebanyak 1 sampai 1,5 kg per ekor per hari. Dan apabila hijauan jelek ya, pakan cukup sekali. Sementara ditambah dengan konsentrat ditingkatkan misalnya 2 sampai 3 kg per ekor per hari. Itu adalah salah satu strategi atau beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk pemeliharaan sapi bakalan atau sapi darah kita, atau dikenal juga dengan heifers ya. Sebagai calon induk, kita berharap nanti begitu dia waktunya kita dapatkan induk yang baik ya, yang optimal tentunya ya. Nah, sumber karbohidrat apa yang bisa kita berikan? Nah, bisa dedak halus misalnya, yang jelas ya, bukan dedak yang dipalsukan, sekam yang digiling, kadang-kadang itu juga ada dijumpai di lapangan ya. Bisa juga kalau ini ada ampas tahu ya, bisa juga gaplek yang digiling, ataupun kalau ada bungkil kelapa juga kita bisa gunakan, serta mineral ya, mineral mix ya, bisa dalam bentuk garam dapur ataupun kapur kalau kita mencampur beberapa bahan yang ada di sekitar kita. Nah, pemberian pakan konsentrat sebaiknya diberikan pada pagi hari dan sore hari sebanyak 1 sampai 2 kg per ekor per hari. Nah, sapi darah ini juga harus diberi air minum sebanyak minimal 10% dari bobot badan per hari. Sebaiknya kita berikan ad libitum terbatas ya. Ini adalah minimal ya. Tetapi sebagusnya diberikan secara ad libitum biasanya salah satu persyaratan dari pendirian ini ya, kandang sapi perah ataupun daerah yang akan dijadikan tempat sapi perah itu airnya harus benar-benar melimpah. Jadi kita harus memberikan sebaiknya ad libitum ya, tidak terbatas untuk air ini. Kapan dia haus, silakan monggo dia bisa minum atau mencari minum. Nah, pemberian pakan harus cukup dan berkualitas serta menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak. Kemudian pemberian pakan secara intensif dikombinasi dengan pengembalaan di awal musim kemarau bisa dilakukan setiap hari. Di musim hujan sapi dikandangkan dan pakan diberikan menurut jatah ya, sesuai dengan kebutuhan. Pengembalaan bertujuan untuk apa lagi ya? Ada tujuan yang lain ya, supaya memberikan kesempatan sapi perah itu untuk bergerak, exercise, olahraga ya. Sapi perah juga perlu olahraga untuk memperkuat kakinya ya, memperkuat badannya ya. Dan terutama sebetulnya intinya adalah metabolisme di dalam tubuhnya itu supaya berjalan dengan normal ya. Di samping tidak hanya kuat kakinya tetapi tubuhnya sakit juga nggak bagus ya. Kita berharap ya benar-benar ada exercise atau ada lahan atau lapangan yang memang kita gunakan untuk olahraga pada sapi agar metabolisme di dalam tubuhnya menjadi baik tentunya ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan apabila ternak dilepas pada padang rumput ya. Yang pertama itu apakah sapi tersebut sudah terbiasa makan makanan yang mengandung serat kasar misalnya ya, di alam tersebut tentunya. Kemudian harus diperhatikan apakah tubuhnya sudah tidak terkena penyakit atau parasit luar berupa caplak, ataupun tidak
dan tubuhnya terkena jamur atau ringworm. Ini juga harus dilihat dulu ya. Eh, Apakah ini kalau misalnya ada kondisi terkena caplak dan atau ringworm, itu harus diobati dulu ya sebelum kita lepas ke lapangan. Nah, pelepasan di padang rumput merupakan cara yang baik selain ekonomis juga karena terdiri dari mungkin di lahan tersebut ada leguminosanya yang banyak mengandung protein ya. Ini juga harus dipertimbangkan di dalam mengelola padang rumput juga. Penanaman rumputnya itu harus ada dikombinasi kalau perlu, dan ini memang perlu, itu adalah sumber leguminosa, baik leguminosa pohon ataupun leguminosa yang merambat ya, sehingga ternak itu bisa mengkonsumsi, mengambil di dalam pasture yang sudah kita siapkan ya. Kemudian pemberian pakan di padang rumput yang baik ya, itu ya padang rumput atau pasture feeding ini ya, bila kita punya ya di yang disebut paddock misalnya ya, atau field ya, misalnya kita lakukan 2 bulan menjelang melahirkan, sapi diberi konsentrat tambahan 2,72 sampai dengan 4,54 kg per hari. Ini di pasture ya, pasture feeding itu bisa kita lakukan ya. Selain manfaatnya sebagai sapi itu untuk olahraga, juga sapi akan biasanya lebih sehat ya kalau di umbar atau dilepas di lapangan padang rumput atau pasture kalau kita ada, kalau kita punya. Kalau enggak ya apa boleh buat, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Kemudian ada beberapa buklet ya BCS ini yang dikeluarkan oleh Elanco Animal Health ya, bahwa BCS ini untuk replacement heifers ya, menunjukkan heifers pada berbagai BCS ya, body condition score ya. Nah, pada umumnya heifers akan memiliki BCS yang lebih kecil dibandingkan heifers ya pada usia 6 bulan yang memiliki BCS antara kisaran ya 2 sampai 3. Nah, biasanya BCS heifers tidak lebih dari 3,5 disarankan untuk mengatur pola pemberian pakan pada heifers ini agar memiliki BCS yang standar, misalnya yang kita harapkan 3,5 ya. Jadi ini mengaturnya adalah di pola pemberian pakannya atau manajemen pemberian pakannya. Nah, heifers dari usia 6 bulan sampai kawin diharapkan memiliki BCS antara 2,5 sampai 3. Setelah itu pada saat kawin BCS mereka akan naik berangsur-angsur menjadi 3, bisa mencapai 5 BCS-nya. Nah, ini beberapa hal yang harus dijadikan strategi bagi kita untuk mengukur apakah tingkat kesehatan, tingkat keterjaminan sapi kita itu sampai dia partus, itu harus menjadi evaluasi bagi kita ya, supaya kita mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi pada sapi-sapi yang kita pelihara. Nah, pakan diberikan pada sapi dalam keadaan fresh feed ya, harus dalam keadaan segar ya, diupayakan seperti itu yang baik. Nah, keunggulannya adalah keadaan pakan yang segar dan aroma yang harum, dapat meningkatkan kesukaan atau palatabilitas sapi, sehingga kebutuhan pokok untuk kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi dapat tersedia dengan optimal. Nah, pakan diberikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ya. Sapi perah dalam keadaan fresh feed bertujuan untuk agar kualitas pakan yang diberikan tetap baik, kandungan nutrisinya. Nah, kandungan nutrisi ini akan berdampak kembali ya pada kesehatan sapi, dan ujung-ujungnya adalah pada produktivitas sapi perah
yang kita pelihara. Nah, tujuan pemberian pakan untuk meningkatkan palatabilitas sehingga setelah selesai diperah dan balik lagi ke kandang bisa langsung makan dengan kondisi pakan yang diberikan dalam keadaan fresh ya. Nah, kalau kita misalnya menggunakan cara cut and carry, kalau sekarang perusahaan besar itu sudah disiapkan sedemikian rupa, bahkan sudah menggunakan mobil ya yang bisa mengantarkan ke central alley di bagian tengahnya ya, dan diberikan, dan kapanpun sapi perah itu bisa makan dengan leluasa. Nah, ada beberapa atau sesuatu yang perlu diperhatikan agar sapi tidak langsung tidur di atas bedding ya saat selesai diperah ya. Ini beberapa hal yang mungkin perlu perhatian untuk memberikan kesempatan kepada otot putingnya atau sphincter yang terbuka saat diperah menutup dengan sempurna dan dapat mencegah bakteri untuk masuk ke dalam ambing yang dapat menyebabkan penyakit mastitis. Nah, ini ya, ini juga rentan bagi sapi-sapi yang baru beranak pertama. Nah, ini perlu jadi perhatian khusus karena bagaimanapun ya, sapi darah atau beranak pertama kali itu sangat atau cukup rentan dibanding yang benar-benar mungkin sapi dewasa yang beranak 2-3 kali ya. Nah, berikutnya adalah pemberian air minum. Air minum merupakan zat yang penting bagi kehidupan ya, terutama sapi perah ya, dan diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Dalam sebuah usaha peternakan, air merupakan unsur yang penting, salah satunya digunakan sebagai air minum untuk ternak. Nah, sapi perah sebaiknya diberi air minum yang bersih dan segar, dan air minum disediakan ad libitum, jadi tidak ada batasan ya, minimal benar-benar harus kita siapkan ya, jangan sampai air minum ini jangan dijatah lah gitu ya. Jadi otomatis kalau pendirian pabrik ya atau industri sapi perah ataupun kandang sapi perah itu yang harus dilihat pertama itu adalah sumber airnya, sumber air bersihnya ya. Kalau toh ada, misalnya ada, tetapi kalau tidak layak lebih baik pindah ya. Layak airnya tetapi tidak cukup, juga cari tempat lain yang memang potensial airnya, sehingga di dalam proses kita mengelola perkandangan, mengelola tata laksana pemeliharaan sapi perah itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian pemberian air bersih harus tersedia secepat mungkin pada saat pakan diberikan. Konsumsi dari bahan kering ditingkatkan oleh konsumsi air yang diberikan. Pemberian air minum untuk sapi dewasa disediakan, misalnya dam tank ya, sistem di dalam kandang ya. Kemudian dilengkapi dengan pelampung sistem yang berfungsi menjaga air dalam dam tank agar selalu dalam keadaan penuh ya dan tersedia ya. Jadi intinya kebutuhan air ini harus benar-benar tercukupi ya, terjaga, benar-benar setiap saat harus ada, karena sangat diperlukan, sangat penting untuk sapi perah ini ya, keberadaan ketersediaan air ini yang cukup ya. Jadi itu pertimbangan yang pertama, itu adalah air kalau kita mau mendirikan kandang ya. Kemudian sistem perkawinan sapi perah darah ini ada beberapa hal ya yang harus dipertimbangkan, harus kita ketahui dengan baik dan harus kita pahami dengan baik ya. Misalnya apa sih perkawinan? Itu adalah suatu usaha untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina. Nah, perkawinan pertama seekor sapi perah darah tergantung pada dua faktor utama, yaitu umur dan berat badannya. Itu yang jadi pertimbangan kalau kita mau mengawinkan sapi perah darah ya. Apabila perkawinan sapi perah darah terlalu cepat dengan kondisi tubuh yang terlalu kecil, maka apa akibatnya? Ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama itu adalah kesulitan di dalam proses melahirkan. Bisa saja terjadi distokia ya. Jadi yang kedua,
keadaan tubuhnya yang tetap kecil nanti ya, nantinya setelah menjadi induk, sehingga dapat berakibat pada kemandulan dan rendahnya produksi susu ya. Ini harus kita hindari ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita persiapkan waktu di dalam pemeliharaan sapi darah. Nah, sapi perah darah yang sudah siap dikawinkan ataupun siap dikawinkan setelah umur 15 sampai 18 bulan dengan berat rata-rata 300 kg ya sebagai patokan ya berat bobot badannya. Hal tersebut disebabkan karena sapi tersebut telah mendapatkan pakan yang cukup dan mencapai berat badan yang dikehendaki serta pada umur misalnya kisaran 28 sampai 30 bulan dapat beranak ya. Nah, perkawinan sapi perah darah yang menggunakan IB diharapkan berhati-hati karena dapat terjadi distokia pada waktu pertama kali beranak dan induk tersebut masih dalam fase pertumbuhan. Inseminasi buatan atau IB baru dianjurkan pada induk sapi FH yang beranak untuk kedua kalinya sampai seterusnya. Jadi ini adalah aspek kehati-hatian ya. Makanya diupayakan pertumbuhan sapi darah kita yang kita punya itu memang optimal ya, misalnya dari bobot badannya sekitar 300 kilo, jadi dia sudah dewasa tubuh ataupun dewasa kelamin ya, jadi siap untuk dikawinkan. Ini kita berharap jangan sampai terlalu kecil ya, ataupun terlalu besar juga tidak bagus juga. Nah, sapi perah darah FH atau Friesian Holstein dan Brown Swiss memerlukan berat badan kisaran antara 350 kg sampai dengan 375 kg untuk perkawinan yang pertama ya. Nah, untuk PFH peranakan Friesian Holstein pada berat misalnya 275 kg. Sedangkan pada sapi perah Guernsey dan Ayrshire pada berat kisaran 250 sampai 275 kg dan Jersey lebih kurang antara 225 kg itu. Nah, itu beberapa hal yang jadi pertimbangan. Nah, sistem perkawinan juga merupakan sebuah gambaran dari beberapa metode perkawinan untuk program pengembangan sapi misalnya ya. Kemudian masa birahi seekor sapi cukup singkat. Ini juga harus diperhatikan bagi terutama peternak ataupun yang mengelola ini. Karena kalau misalnya kita tidak pintar atau tidak mahir di dalam melihat kondisi sapi masa birahi ini akan terlewatkan. Nah, maka diperlukan suatu pengamatan yang sangat teliti terhadap tanda-tanda birahi ini ya pada seekor ternak agar program perkawinan dapat berjalan sesuai rencana. Nah, sistem perkawinan ternak dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu adalah perkawinan alami. Apa itu perkawinan alami? Sudah pasti Bapak, Ibu atau bro and sis itu pasti tahu ya, perkawinan alami dilakukan oleh seekor pejantan yang langsung memancarkan sperma ke dalam alat reproduksi betina dengan cara kopulasi ya. Terlebih dahulu pejantan mendeteksi ya, kondisi birahi si betina dengan menjilati atau membaui yang feromon ya di sekitar organ reproduksi betina bagian luar. Setelah itu pejantan melakukan penetrasi ya, maka terjadilah perkawinan secara alami. Nah, ada juga perkawinan buatan atau IB ya. Perkawinan buatan sering dikenal dengan inseminasi buatan atau AI ya, artificial insemination, yaitu dengan cara memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan peralatan khusus ya, gen kateter ya. Keuntungan IB atau inseminasi buatan itu bisa memaksimalkan pejantan yang unggul dan dia bisa melayani misalnya sampai 5.000 sampai 10.000 ekor betina per tahun dan memperoleh keuntungan lain yaitu keturunan yang lebih baik dari induknya ya. Benar-benar biasanya
pejantan yang digunakan IB ini benar-benar sudah terseleksi dengan baik ya. Ada beberapa kalau di Indonesia balai inseminasi buatan itu misalnya dari Lembang yang memproduksi straw ya, termasuk di Singosari ya di Jawa Timur ya. Nah, itu beberapa hal tentang IB. Nah, sementara sapi darah dapat dikawinkan bila menunjukkan tanda-tanda birahi, ya, baik di IB ataupun kawin alami, ya. Nah, ini penting ya. Siklus birahi rata-rata pada sapi perah berkisar antara 21 hari, tetapi ada juga yang bervariasi antara 17 sampai 36 hari. Nah, perkawinan pertama sapi peranakan EVA ya atau PFA darah di Indonesia tidak disarankan menggunakan IB karena dia sudah peranakan dan kemungkinan nanti resiko terjadinya distokia atau kesulitan di dalam proses kelahiran atau melahirkan. Sebab ya ini kalau yang pertama ini beranak masih dalam fase pertumbuhan ya tersebut akan mengalami kesulitan waktu melahirkan. Karenanya disarankan hasil IB atau kalau toh kita IB harus hati-hati ya. Kemudian IB baru dianjurkan pada induk-induk PFA, peranakan EVA yang beranak untuk kedua kalinya dan seterusnya karena dia sudah punya pengalaman ya. Kemudian bagaimana tanda-tanda birahi secara umum pada sapi darah ya. Dia kelihatan menaiki sapi-sapi lain yang birahi menaiki sapi betina yang tidak birahi ya. Kemudian mempunyai rasa lebih dekat dengan yang lain, senantiasa mengikuti sapi lain misalnya walaupun dia sama-sama betina. Kemudian menyenderkan kepala di bagian belakang, menciumi dan menjilati sapi lain misalnya ya. Kemudian keluar lendir bening dari vulvanya membengkak, lembab dan permukaan lebih halus. Sedangkan sapi yang tidak birahi biasanya vulvanya kecenderungan mengkerut. Nah, untuk di lapangan ya terutama di Jawa itu memberikan suatu istilah ya yang gampang atau mudah diingat misalnya abang, apuh, anget, ayit 4A misalnya. Abang itu kondisi organ kelaminnya itu betina itu misalnya memerah dia hangat, kalau misalnya kita sentuh itu hangat ya. Abang apuh dulu bengkak ya, agak membengkak, hangat kalau kita tempelkan tangan misalnya ayit dia keluar lendir. Nah itu mungkin di daerah yang lain untuk mengenalkan istilah birahi ini ya monggo silahkan kreativitas ya sendiri karena itu sangat penting, jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewat masa birahinya kemungkinan untuk bunting ya itu ya agak sulit ya. Kalau sudah lewat ini nanti berulang kita mengawinkan kembali dan itu kerugian di depan mata yang muncul kalau kita mengelola sapi perah. Ya, selain itu perlu diketahui adanya silent heat ya. Silent heat ini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan pada hewan betina di mana hewan betina tersebut tidak menunjukkan gejala birahi, tetapi proses ovulasi ya tetap terjadi ya. Aktivitas siklus ovarium tetap normal dia ya, di dalam tubuh sapi tersebut, tetapi tidak kelihatan birahi dia. Nah, kasus silent heat terjadi pada rentang waktu antara melahirkan sampai 60 hari pasca melahirkan dapat mencapai 44,3%. Dan antara hari ke-60 sampai 308 hari pasca melahirkan sekitar 11%. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, pada sapi yang mengalami estrus ya, maka secara umum pada pemeriksaan melalui vagina dengan menggunakan spikulum atau vaginoskop ya akan terlihat adanya hyperemia pada permukaan mukosa vagina. Kemudian terjadi relaksasi dinding serviks dan adanya sedikit lendir birahi pada vaginanya. Nah, ini hal-hal yang ini ya, ini harus menjadi perhatian kita terutama silent heat ini ya. Kalau kita sudah
mempunyai beberapa atau banyak sapi perah betina, ya, ini juga harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Mungkin yang memang mendeteksi, eh, misalnya yang punya keahlian mendeteksi, atau ada petugas khusus yang mengamati hal ini, karena kalau lewat ini juga bisa jadi masalah, ya, di dalam proses me- iya, mengibi ataupun kawin alam, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita berbagi ilmu, ya, berbagi kebaikan. Ini akan menjadi sesuatu tren bagi kita untuk meningkatkan kapasitas supaya produktivitas ternak kita tetap bisa meningkat terus dari hari ke hari. Fastabiqul khairat, ya, nasrum minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.